Siapa sangka, pria yang setiap hari membersihkan lantai kaca itu, ternyata adalah sosok yang membuat dua perusahaan besar di kota ini berlutut dalam diam. Kadang, kita terlalu sibuk menilai penampilan, sampai lupa bahwa tak semua yang tampak sederhana itu biasa saja. Langit pagi di atas gedung tinggi Arkana Group memantulkan cahaya keemasan dari matahari yang baru naik. Di bawah bayangan menara kaca itu, seorang pria berjaket abu-abu sederhana berdiri menatap pintu lobi yang menjulang. Di tangannya, ada map berisi surat kerja dan sebuah buku lusuh yang sampulnya mulai pudar. Namanya Rian Adiprana, usia 27 tahun. Baru saja diterima sebagai petugas kebersihan di perusahaan yang terkenal karena kemewahan dan ketatnya aturan. Bukan hal yang mudah bagi Rian untuk melangkah ke dalam. Bukan karena malu menjadi OB, tapi karena setiap kali melihat gedung seperti itu, kenangan lama datang menghantam, kenangan tentang keluarganya yang dulu pernah jatuh karena permainan kotor dunia bisnis. Ia menarik napas panjang, menatap bayangan dirinya di kaca pintu otomatis, lalu berbisik pelan. Aku datang bukan untuk membuktikan apa-apa. Hanya ingin belajar melihat manusia dari jarak paling rendah. Begitu pintu terbuka, aroma kopi mahal dan parfum eksklusif menyeruak. Lantai marmer berkilau seolah tak boleh disentuh. Pegawai-pegawai dengan jas dan sepatu mengilap menatap Rian sekilas, lalu mengalihkan pandangan seperti melihat sesuatu yang tak penting. Namun Rian tetap tersenyum, membungkuk sopan setiap kali berpapasan, tanpa sedikit pun menampakkan rasa minder. Di ruang briefing pagi, seorang supervisor bernama Pak Hendra memperkenalkannya kepada staf lain. Ini Rian, petugas kebersihan baru. Saya harap kalian bantu dia beradaptasi. Beberapa pegawai mengangguk sopan, tapi ada yang tersenyum miring. Di sudut ruangan, dua wanita berpenampilan elegan baru saja melintas. Alisa dan Bianca, CEO kembar yang memimpin Arkana Group. Alisa mengenakan setelan putih tegas. Langkahnya mantap. Bianca tampil lebih lembut tapi tak kalah berwibawa. Saat melihat Rian sedang membawa alat pel, keduanya sempat berhenti sejenak. Alisa berbisik pelan namun cukup keras untuk terdengar. Sekarang OB pun diseleksi pakai wajah tampan, ya? Bianca tersenyum dingin. Mungkin strategi perusahaan untuk bikin suasana kerja nggak membosankan. Keduanya tertawa kecil, lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Rian hanya menunduk sedikit, menahan napas. Ia tidak marah, tapi ada sesuatu yang menekan di dadanya. Sebuah perasaan lama yang sudah sering ia hadapi, diremehkan karena penampilan dan posisi. Namun kali ini berbeda. Ia ingin memahami, bukan membalas. Hari pertamanya berjalan sunyi tapi berat. Ia membersihkan lantai koridor, menyapu ruang rapat besar, hingga mengepel kaca jendela di lantai atas yang memperlihatkan pemandangan kota. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat kehidupan yang berputar. Mobil-mobil mewah, manusia yang terburu-buru, semuanya berlomba tampak lebih penting dari yang lain. Rian terdiam sejenak. Di balik pemandangan itu, ada kesadaran yang terus berputar di pikirannya, bahwa di dunia ini, kadang kehormatan justru tumbuh di tanah paling rendah. Ia mengingat pesan ibunya sebelum wafat. Nak, jangan pernah ukur harga dirimu dari pekerjaanmu. Allah menilai dari hatimu, bukan dari sepatumu. Kata-kata itu menjadi jangkar dalam setiap langkahnya. Sore hari, setelah jam kerja hampir usai, Rian membantu resepsionis yang sedang kesulitan membawa kotak dokumen. Tanpa banyak bicara, ia mengangkatnya dengan mudah. Beberapa staf melihat dan berkomentar lirih. Wah, OB baru rajin banget. Sayang, buang-buang tampang di pekerjaan begitu. Ia hanya tersenyum, tidak tersinggung sedikit pun. Ia sudah terbiasa dengan komentar semacam itu. Namun yang menarik, di tengah kesibukannya, Rian memperhatikan cara perusahaan itu berjalan. Ia hafal siapa yang suka memerintah dengan nada tinggi, siapa yang bekerja diam-diam tanpa pujian. Ia mengamati semua, seperti seorang peneliti yang sedang mengumpulkan data tanpa alat tulis. Ada ketenangan misterius dalam gerakannya, seperti seseorang yang sudah terbiasa memimpin, bukan sekadar melayani. Sampai akhirnya, menjelang malam, ia bertugas membersihkan ruang rapat eksekutif.
Ruangan itu besar. Dindingnya dipenuhi kaca dengan pemandangan langit jingga. Di meja, ada tumpukan berkas, laptop, dan sisa cangkir kopi. Ia bekerja pelan, berhati-hati agar tak menyentuh berkas-berkas itu. Saat sedang mengepel, pintu terbuka. Alisa masuk, mengenakan blazer gelap. Tatapannya tajam. "Hei, kamu." Rian menoleh. "Iya, Bu. Kamu jangan terlalu lama di sini. Ini ruang rapat penting. Kalau ada dokumen yang hilang, tanggung jawabmu berat." Nada bicaranya tajam, seolah Rian bisa saja mengambil sesuatu. Rian menunduk sopan. "Saya mengerti, Bu. Saya hanya memastikan ruangan bersih sebelum dipakai lagi besok." Alisa tidak membalas. Ia hanya mendengus kecil, lalu melangkah pergi. Namun sebelum pintu menutup, ia sempat menoleh sekilas. Pandangan sekilas yang seolah bingung antara meremehkan atau sekadar penasaran. Rian kembali bekerja. Tangannya bergerak perlahan. Matanya memandang bayangan lampu di lantai yang mulai berkilau. Dalam keheningan itu, ia tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berbeda dalam senyumnya. Bukan senyum orang yang tertekan, tapi senyum seseorang yang tahu kemana arah hidupnya. Ketika jam malam tiba, ia keluar dari gedung dengan langkah ringan. Udara dingin malam menyentuh wajahnya, dan lampu kota berpendar di matanya yang tenang. Dari kejauhan, suara mobil-mobil mewah masih berseliweran. Ia berdiri di tepi jalan sebentar, memandangi gedung tinggi itu yang kini tampak seperti raksasa tidur. "Besok, aku mulai dari lantai dasar lagi," gumamnya pelan. Karena semua hal besar selalu dimulai dari bawah. Ia melangkah pergi, meninggalkan bayangan dirinya di trotoar. Dan tanpa disadari siapapun di Arkana Group, malam itu baru saja dimulai perjalanan seseorang yang kelak akan mengubah nasib banyak orang, tanpa perlu mengangkat suara, tanpa perlu menumpahkan amarah. Hanya dengan kesabaran, kerja keras, dan keyakinan bahwa setiap niat yang baik akan selalu dijaga oleh Allah. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu. Seolah awan pun menahan cahaya matahari untuk masuk ke dalam gedung Arkana Group. Suara langkah kaki pegawai terdengar cepat, bergema di lantai marmer yang dingin. Di antara mereka, Rian berdiri dengan seragam abu-abu yang sudah disetrika rapi, membawa ember dan alat pel seperti biasa. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan sopan, meski kebanyakan hanya membalas dengan anggukan singkat, bahkan ada yang berpura-pura tak mendengar. Di balik senyum lembutnya, Rian menyadari bahwa gedung itu bukan sekadar tempat kerja. Ia seperti panggung besar, di mana manusia berlomba menunjukkan siapa yang paling tinggi derajatnya. Ia bisa merasakan ketegangan itu di udara, percakapan yang berhenti mendadak saat atasan lewat, tawa yang terdengar palsu di ruang kopi, dan pandangan yang menilai dari ujung kepala sampai kaki hanya dalam sedetik. Pagi itu, ia mendapat tugas membersihkan ruang lounge di lantai eksekutif, tempat yang jarang ia masuki. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum mewah dan suara sepatu hak tinggi yang bergema halus. Di dalamnya, Alisa sedang duduk di sofa besar sambil memeriksa dokumen, sedangkan Bianca berdiri di dekat jendela, menatap ke arah kota dengan segelas kopi di tangan. Begitu melihat Rian masuk, Bianca mengerutkan kening. "Kamu yang baru, ya? OB yang kemarin sempat aku lihat di ruang rapat." Rian menunduk sopan. "Iya, Bu. Maaf mengganggu. Saya hanya mau membersihkan area ini sebentar." Alisa menatap sekilas, lalu kembali fokus pada dokumen di tangannya. Namun suaranya terdengar dingin, menusuk. "Cepat saja. Aku nggak suka kalau ada orang mondar-mandir saat aku kerja. Fokusku bisa hilang." Rian mengangguk, menahan nada suaranya agar tetap tenang. Ia mulai mengepel bagian ujung ruangan, memastikan tak ada noda sedikit pun di lantai yang berkilau. Tapi ia tahu, bukan noda di lantai yang sedang diuji, melainkan kesabarannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Alisa menutup map dokumennya dengan bunyi keras. "Bian, kau sadar nggak sih, sekarang orang-orang makin nekat? Bayangkan, OB berani kasih saran di ruang rapat kemarin. Aku hampir nggak tahan ketawa waktu dia buka mulut." Bianca terkekeh kecil. "Ya, aku dengar. Katanya mau bantu optimalkan investasi.
ya? Lucu juga. Tapi aku salut. Setidaknya dia punya keberanian. Walau salah tempat. Keduanya tertawa kecil. Suara itu menggema di ruangan yang sepi. Terdengar jelas di telinga Rian. Ia tak menoleh. Hanya mengencangkan pegangan pada gagang pel di tangannya. Suara tawa itu seperti cambuk halus yang menampar harga diri. Tapi ia menahannya. Ia menatap bayangan dirinya di lantai yang mulai mengilap, lalu berkata dalam hati, mungkin beginilah caranya Allah menguji kesabaran. Selesai bekerja, ia menunduk sedikit. Permisi, Bu. Sudah saya bersihkan. Bianca menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Kamu kerja di sini sudah berapa lama? Hari kedua, Bu. Oh, pantas. Masih semangat. Ya. Nanti juga tahu rasanya kalau kerja di sini. Nada suaranya terdengar ringan, tapi menyimpan sindiran halus. Rian hanya menjawab singkat. Semangat itu nggak tergantung posisi, Bu. Tergantung niat. Ucapan itu membuat Alisa sempat berhenti mengetik di laptopnya. Ia menatap Rian sekilas, lalu tersenyum sinis. Niat nggak akan bantu kamu naik jabatan. Dunia kerja bukan tempat untuk idealisme. Rian menunduk. Mungkin benar, Bu. Tapi kadang, idealisme itu satu-satunya hal yang menjaga orang tetap manusia. Tidak ada yang membalas. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, menggantung di udara yang kaku. Setelah Rian keluar dari ruangan itu, Bianca menatap pintu yang baru saja tertutup. Kau sadar nggak, Liz, cara dia bicara, nggak seperti OB kebanyakan. Alisa mengangkat bahu. Biar saja. Mungkin dia sok bijak. Atau cuma pura-pura sopan biar cepat naik posisi. Bianca tersenyum samar. Aku penasaran aja. Tatapannya bukan tatapan orang yang butuh belas kasihan. Alisa berdiri, mengambil jasnya. Kau terlalu banyak mikir. Orang seperti itu, kalau nggak tahu tempatnya, nanti juga akan pergi sendiri. Sementara itu, di koridor panjang yang sunyi, Rian berjalan perlahan sambil membawa embernya. Ia tak tahu percakapan mereka, tapi entah kenapa dadanya terasa berat. Ia berhenti di depan jendela besar yang menghadap ke arah langit kelabu. Dalam pantulan kaca, wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam, perasaan yang tidak bisa dijelaskan antara kecewa, sabar, dan tekad yang menebal. Manusia sering menilai tanpa mau mengenal, bisiknya pelan. Tapi aku harus tetap di sini. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk melihat seberapa jauh seseorang bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya. Menjelang siang, Rian kembali ke area karyawan bawah. Ia membantu teman-teman OB lainnya, memperbaiki alat kebersihan yang rusak, dan tanpa diminta ia menyapu halaman depan kantor. Satu persatu karyawan yang lewat memperhatikannya. Sebagian kagum, sebagian heran. Seorang staf administrasi sempat menghampirinya dan berbisik. Kamu kelihatan bukan orang sembarangan, ya? OB kok bisa ngomong setenang itu ke CEO? Rian tersenyum. Saya cuma berusaha menghormati semua orang, Mbak. Termasuk diri saya sendiri. Saat sore turun, ia duduk sebentar di kursi dekat taman kecil di belakang gedung. Daun-daun jatuh perlahan di sekitarnya. Suara kendaraan samar di kejauhan. Ia mengeluarkan buku lusuh dari tasnya, buku yang selalu ia bawa kemanapun. Di halaman pertama tertulis kalimat, ketenangan tidak datang dari kemenangan, tapi dari kemampuan menahan diri. Ia menatap tulisan itu lama, lalu memejamkan mata. Angin sore berhembus lembut melewati wajahnya, seolah memberi kekuatan baru. Dalam hati, ia berdoa lirih agar hatinya tetap dijaga dari kesombongan, baik saat ia berada di bawah maupun nanti ketika waktunya tiba untuk naik. Ia percaya, Allah selalu punya alasan di balik setiap pertemuan, bahkan ketika yang tampak hanya penghinaan. Menjelang malam, saat semua orang mulai pulang dengan langkah terburu-buru, Rian masih berada di sana. Ia memastikan lantai-lantai tetap bersih, lampu sudah dimatikan, dan semua peralatan tertata rapi. Tak ada yang memperhatikan, tapi justru di dalam kesepian itu, ia menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Dan di kejauhan, dari lantai atas,
Alisa melihat sekilas ke bawah melalui jendela besar kantornya. Di tengah halaman yang sepi, terlihat sosok Rian menunduk menata embernya. Ia diam sejenak, tidak tahu mengapa matanya terhenti pada pemandangan itu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, bukan karena benci, tapi karena tidak mengerti mengapa pria itu terlihat begitu tenang dalam posisi serendah itu. Sementara Rian menatap ke langit yang mulai gelap, ia mengembuskan napas perlahan dan berbisik. Kadang orang menghina karena tak tahu apa yang mereka lihat. Tugas kita bukan membalas, tapi tetap menjadi diri sendiri sampai Allah tunjukkan waktu yang tepat. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit tertutup awan tipis, seakan kota ini menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Di dalam gedung Arkana Group, suasana tegang menyelimuti setiap lantai. Kabar bahwa investor besar dari luar negeri akan datang hari ini membuat semua orang berjalan lebih cepat, berbicara lebih pelan, dan menatap jam lebih sering. Rian sudah tiba lebih pagi dari biasanya. Ia memegang alat pel, mengelap kaca pintu, dan memastikan ruang rapat eksekutif benar-benar bersih. Setiap inci lantai ia periksa, setiap kursi ia luruskan dengan presisi. Tak ada noda, tak ada sisa debu. Pekerjaan itu ia lakukan dengan hati yang sama seperti seorang seniman mempersiapkan kanvasnya. Tenang, tapi penuh makna. Sementara di sisi lain ruangan, para staf sibuk mempersiapkan presentasi. Layar besar sudah menyala, proyektor siap menampilkan data. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bianca masuk sambil membawa tablet. Wajahnya fokus namun matanya menyimpan cemas. Alisa menyusul di belakangnya, berbicara cepat kepada sekretarisnya. Investor dari Jepang itu harus yakin dengan rencana ekspansi kita, ucap Alisa dengan nada tegas. Kalau mereka ragu sedikit saja, seluruh proyek cabang Surabaya bisa gagal. Sudah aku siapkan semua data, Liz. Jawab Bianca. Tinggal tunggu waktu presentasi. Rian, yang berdiri di sudut ruangan sambil membersihkan meja kaca, hanya mendengar sepintas. Ia tak berniat ikut campur, tapi matanya sempat menangkap selide di layar besar. Grafik menurun di sisi kanan, angka pengeluaran yang tinggi di bawahnya. Sesuatu di dalam pikirannya bergetar. Ia menatap angka itu lebih lama. Ada perbedaan kecil dalam rumus yang mereka gunakan. Kesalahan sepele, tapi cukup untuk menimbulkan kerugian besar kalau dibiarkan. Ia ragu. Suaranya nyaris tak keluar saat ia berbicara pelan. Maaf, Bu, saya boleh bicara sebentar. Alisa menoleh cepat, seolah baru mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kamu? Nadanya penuh heran. Iya, Bu. Maaf kalau saya lancang. Tapi angka di slide itu. Alisa langsung memotong. Nada suaranya kaku. Kamu tahu berapa nilai angka itu? Itu rencana investasi senilai ratusan miliar. Dan kamu pikir kamu bisa mengerti. Bianca memandang lebih tenang, tapi tetap dengan senyum menahan tawa. Coba, katakan saja. Aku penasaran. Rian menelan ludah, lalu melangkah pelan ke arah layar. Saya cuma perhatikan, di bagian biaya operasional ada pengulangan input pada grafik tahun ketiga. Seharusnya garisnya turun, bukan naik. Kalau disesuaikan, margin keuntungan bisa meningkat hampir 2 kali lipat. Ia menunjuk pada bagian kecil di layar. Nada suaranya tenang tapi meyakinkan. Ruangan mendadak hening. Beberapa staf saling pandang. Bianca menatap layar, lalu ke arah Alisa. Kau dengar itu? Alisa tersenyum dingin. Aku dengar. Tapi yang aku dengar juga, Obe sekarang mulai merasa dirinya analis. Tawa kecil terdengar dari beberapa pegawai. Rian menunduk, tidak membalas. Ia hanya berkata, saya minta maaf, Bu. Saya cuma khawatir datanya salah sebelum dipresentasikan. Alisa mendengus. Tugasmu bersihkan meja, bukan bersihkan data. Sudah, keluar dari ruangan ini. Rian menatapnya sebentar, lalu menunduk lagi. Baik, Bu. Ia mengambil alat pelnya dan melangkah pergi perlahan, sementara tawa kecil kembali terdengar di belakangnya. Namun saat pintu tertutup, Bianca masih menatap layar, diam. Ia menggigit bibir bawahnya,
membuka file di tabletnya, dan membandingkan dengan grafik yang Rian tunjuk tadi. Ada sesuatu yang membuat dahinya berkerut. Liz, aku rasa dia ada benarnya. Alisa menatap tajam. Bian, tolong. Jangan mulai ikut-ikutan percaya sama OB yang sok tahu. Tapi data ini, lihat. Kalau rumusnya diganti seperti yang dia bilang, Marin memang bisa naik. Alisa menghela napas panjang. Sudahlah. Aku nggak mau investor dengar ide dari orang yang bahkan nggak tahu cara pakai dasi. Kita fokus saja ke presentasi. Sementara itu, di luar ruang rapat, Rian berhenti sejenak di koridor. Ia menarik napas panjang, menatap lantai yang berkilau karena sapu tangannya sendiri. Dalam hatinya, ada campuran rasa kecewa dan pasrah. Ia tidak marah karena diremehkan, tapi karena kebenaran seringkali kalah suara hanya karena datang dari mulut yang dianggap kecil. Ia berjalan pelan menuju pantry, mencuci tangan, lalu menuang segelas air. Wajahnya terpantul di kaca jendela, dan di balik pantulan itu, terlihat gedung-gedung tinggi kota yang tampak tak peduli. Manusia memang sulit mendengar kalau yang bicara bukan orang berkuasa, gumamnya. Tapi aku tahu, Allah selalu punya cara sendiri untuk menyingkap kebenaran. Beberapa jam kemudian, rapat besar dimulai. Rian masih di lantai bawah, tapi dari pengeras suara yang samar, ia bisa mendengar sebagian suasana. Suara tepuk tangan, lalu keheningan yang panjang. Ia tak tahu apa yang terjadi di atas sana. Namun sesuatu di dalam dirinya merasa berat. Seperti ada beban yang menggantung tanpa sebab. Sore harinya, suasana kantor berubah sunyi. Beberapa staf berjalan cepat dengan wajah tegang. Rian mendengar percakapan lirih di tangga. Investor batal tanda tangan. Katanya data keuangan kita nggak stabil. Bos besar marah besar. Tuh. Langkah Rian terhenti. Ia menunduk, memejamkan mata sebentar. Bukan karena puas, tapi karena sedih. Ia tahu, semua itu bisa dihindari kalau saja sedikit saja ada ruang untuk mendengar. Tapi ia tak menyalahkan siapapun. Hatinya tetap tenang, karena ia yakin segala sesuatu punya waktunya masing-masing. Malam datang perlahan, meninggalkan sisa cahaya jingga di dinding gedung Arkana. Rian duduk di taman belakang, sendirian, memandangi lampu-lampu yang mulai menyala satu persatu. Suara tawa dari kafe sebelah terdengar samar, kontras dengan sunyi yang ia rasakan di dalam dada. Ia membuka buku lusuhnya lagi, menulis satu kalimat pendek di halaman kosong. Kesombongan membuat telinga tuli, tapi waktu akan selalu bicara dengan caranya sendiri. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Di balik senyum tipisnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan amarah, tapi tekad untuk terus berjalan tanpa harus menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Karena bagi Rian, pembuktian sejati bukan saat orang lain kagum, tapi saat hati sendiri tetap tenang meski diremehkan. Dan di kejauhan, di lantai atas yang masih terang oleh lampu lembur, dua CEO cantik sedang sibuk menenangkan kekacauan hasil rapat yang gagal. Mereka belum tahu bahwa suara kecil yang mereka abaikan pagi tadi baru saja menyingkap awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keesokan paginya, langit tampak muram seperti mencerminkan isi hati seluruh penghuni Arkana Group. Hujan rintik turun sejak subuh, membasahi jendela kaca besar di setiap lantai. Tidak ada lagi suara tawa santai di lorong. Tidak ada obrolan ringan di pantry. Semua orang berjalan cepat dengan wajah tegang, membawa map, laptop, atau kertas laporan yang penuh coretan. Rian tiba lebih pagi seperti biasa. Seragamnya bersih, langkahnya tenang. Namun begitu ia masuk ke dalam gedung, ia langsung merasakan atmosfer berbeda. Ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Suara pintu ruang rapat tertutup keras. Suara ponsel berdering berulang kali. Dan percakapan terburu-buru terdengar di setiap sudut. Investor mundur. Kalimat itu terdengar dari dua staf keuangan yang sedang berjalan melewatinya. Katanya, laporan kita nggak valid. Marin laba anjlok gara-gara salah hitung. Rian berhenti sejenak. Tangan kirinya menggenggam alat pel. Dalam diam, dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin merasa benar,
Tapi ucapan itu seperti pisau dingin yang menembus hatinya. Ia sudah memperingatkan, dengan cara yang paling sopan yang bisa ia lakukan, tapi ditertawakan. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, menyapu koridor dengan hati-hati. Namun setiap langkahnya terasa berat. Bayangan wajah Alisa dan Bianca terlintas di kepalanya. Penuh percaya diri, penuh keyakinan, tapi kini mungkin sedang menghadapi tekanan yang belum pernah mereka rasakan. Di lantai atas, suasana benar-benar kacau. Alisa duduk di ruangannya dengan wajah pucat, menatap layar laptop yang penuh angka merah. Bagaimana bisa? Serunya pada tim keuangan. Kenapa tidak ada yang menyadari ini dari awal? Salah satu staf menjawab gugup. Kami kira datanya sudah benar, Bu. Tapi ternyata input operasional tahun ketiga digandakan. Bianca berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang jatuh di luar sana. Tangannya gemetar halus. Investor kita menarik semua penawaran. Kontrak batal. Kita rugi miliaran hanya dalam satu malam. Alisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan emosi yang campur aduk. Astaga, ini bisa menghancurkan reputasi kita. Bianca menatap sekeliling ruang rapat kosong yang semalam penuh tawa dan percaya diri. Kini hanya tersisa aroma pahit kopi yang dingin. Liz, kamu ingat OB kemarin? Alisa menatap dengan bingung. OB? Yang mana? Yang kamu suruh keluar dari rapat. Yang bilang grafiknya salah. Keheningan menggantung beberapa detik. Alisa terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Kau serius? Data yang salah itu, persis di bagian yang dia tunjuk. Aku periksa tadi malam. Dan dia benar. Suasana makin hening. Hanya suara hujan yang menetes di kaca, menciptakan ritme lambat yang menekan dada. Alisa menegakkan badan, menatap sekeliling, seolah mencari sesuatu untuk disalahkan. Tapi yang ia temukan hanya pantulan dirinya sendiri di jendela. Sosok perempuan kuat yang selama ini yakin tahu segalanya, kini tampak rapuh dan kecil. Di bawah, Rian sedang mengepel lantai depan lobi. Ia melihat beberapa karyawan keluar dengan wajah murung. Sebagian bahkan tampak menahan tangis. Ia tahu kabar buruk itu sudah menyebar ke seluruh gedung. Tapi bukannya puas. Justru ada perasaan kosong di dalam dadanya. Ia menunduk, menatap lantai yang berkilau, dan berbisik lirih. Kesalahan itu seharusnya tidak jadi luka kalau orang mau mendengar. Ia berjalan menuju pantry, mengambil secangkir teh hangat, lalu duduk di kursi kecil dekat jendela. Hujan di luar turun semakin deras. Di antara gemericik air, ia mengingat perkataan ibunya dulu. Jangan senang saat orang yang sombong jatuh, Nak, karena mungkin itu cara Allah ingin kau belajar rendah hati lewat cermin orang lain. Kalimat itu menenangkan hatinya, namun juga membuat matanya terasa panas. Ia menatap langit yang kelabu dan membiarkan pikirannya tenggelam dalam diam. Ia tahu, hujan hari ini bukan sekadar cuaca, tapi isyarat bahwa sesuatu sedang dibersihkan, entah ego, kesombongan, atau mungkin luka masa lalu yang mulai terangkat ke permukaan. Sementara di ruang rapat atas, Bianca akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung dengan tim. Ia berjalan cepat ke ruangan supervisor kebersihan, mencari seseorang. Maaf, Pak Hendra, OB yang baru itu. Rian, ya? Dia ada di mana sekarang? Pak Hendra menatap heran. Rian? Barusan di lobi, Bu. Ada yang bisa saya sampaikan? Tidak, saya sendiri yang mau bicara. Ia turun ke lantai bawah dengan langkah tergesa. Saat melihat Rian sedang duduk menatap hujan, Bianca berhenti sejenak. Pemandangan itu membuatnya diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Rian. Rian menoleh. Kaget tapi tetap sopan. Iya, Bu Bianca. Kemarin soal presentasi itu. Rian berdiri, menunduk sedikit. Saya minta maaf, Bu. Saya sudah bicara terlalu banyak waktu itu. Bianca menggeleng pelan. Tidak, jangan minta maaf. Justru aku yang salah. Seharusnya aku mendengarkanmu. Rian terdiam.
Ada ketulusan dalam suara itu yang tidak ia sangka. Saya tidak bermaksud menggurui, Bu. Hanya ingin membantu. Aku tahu, jawab Bianca lembut. Sayangnya, kami terlalu sombong untuk percaya. Hening beberapa saat. Suara hujan seperti mengisi ruang di antara mereka. Rian menatap luar jendela, lalu berkata pelan. Kesalahan bisa jadi pelajaran kalau kita mau menerima, Bu. Kadang Allah menegur bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka mata. Bianca menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Rian. Ia berkata pelan, lalu berbalik pergi sebelum emosi menguasainya. Setelah Bianca pergi, Rian tetap berdiri di tempatnya. Ia tahu badai di dalam gedung itu belum usai. Masih akan ada amarah, penyesalan, dan mungkin keputusan-keputusan sulit yang diambil hari ini. Tapi dalam diam, ia juga tahu bahwa badai bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Di lantai atas, Alisa masih menatap data yang kacau di layar laptopnya. Suara hujan menjadi latar yang menekan, tapi juga menenangkan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Mungkin aku memang butuh belajar mendengar lagi. Dan di bawah sana, Rian melanjutkan pekerjaannya. Setiap tarikan alat pelnya di lantai seolah menghapus sisa ego dan kesombongan yang sempat tumbuh di tempat itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi ia yakin satu hal, kebenaran, seberapapun kecilnya, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Hujan sudah berhenti, tapi sisa lembabnya masih melekat di udara. Langit sore memantulkan cahaya jingga yang redup, seperti kota sedang berusaha menenangkan dirinya setelah hari-hari yang penuh ketegangan. Di Arcana Group, keadaan perlahan mulai stabil, meski bayangan kegagalan masih terasa di setiap sudut ruangan. Suasana yang dulu dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi hati-hati, bahkan sedikit suram. Rian menjalani harinya seperti biasa. Ia tetap datang paling pagi dan pulang paling akhir, memastikan setiap ruangan rapi, setiap meja bersih dari debu. Namun kini, tatapan orang-orang terhadapnya berbeda. Tak lagi hanya sekilas atau sinis. Beberapa mulai menyapanya dengan sopan, bahkan beberapa staf muda memberanikan diri berbicara dengannya. Bang Rian, boleh minta tolong bantu benerin mesin air? Tanya salah satu dari mereka. Ia mengangguk sambil tersenyum lembut. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan karena ia mulai diperhatikan, melainkan karena hatinya merasa tenang. Tenang setelah melihat bagaimana kesombongan bisa runtuh tanpa ia harus menjatuhkan siapapun. Ia memilih diam dan bekerja, membiarkan waktu menjadi penguji segala sesuatu. Menjelang sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Rian masih membersihkan area lobi utama. Langkah kakinya terdengar berirama di lantai marmer yang dingin. Suasana sunyi, hanya ada suara lembut AC dan gemericik air dari taman dalam. Di tengah kesunyian itu, ponselnya bergetar pelan di saku celana. Nomor tak dikenal. Ia menatap layar sesaat, lalu menjawab dengan suara tenang. Halo, dengan Rian. Suara laki-laki parubaya terdengar di ujung sana, tegas namun berwibawa. Selamat sore, Tuan Rian. Ini dari sekretaris pribadi Ardan Holding. Direktur kami ingin mengundang Anda besok pagi untuk menghadiri pertemuan penting di kantor pusat. Rian terdiam. Tatapannya perlahan berpindah ke dinding kaca tinggi di depannya. Maaf, mungkin Anda salah sambung. Saya hanya petugas kebersihan di Arcana Group. Tidak, Tuan. Kami tidak salah. Nama Anda yang diminta langsung oleh direksi. Semua sudah dijadwalkan. Kami harap Anda bisa datang tepat waktu. Sambungan telepon terputus sebelum Rian sempat bertanya lebih jauh. Ia berdiri diam beberapa saat. Rasanya aneh, seolah dunia tiba-tiba menariknya keluar dari bayangan. Pikirannya penuh tanya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memandangi pantulan dirinya di kaca, seragam abu-abu sederhana, tangan masih memegang alat pel, tapi di matanya ada sinar yang berbeda, sesuatu yang seperti memanggil masa lalu yang selama ini ia pendam. Malamnya, ia duduk di kamar kosnya yang kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, lampu redup,
dan suara kendaraan di luar terdengar samar. Ia menatap amplop lusuh yang berisi beberapa dokumen penting, dokumen yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun di Arkana. Di sana tertera nama, Rian Adiprana, pemilik saham Ardan Holding sebesar 32%. Ia menghela napas panjang. Aku kira aku bisa terus hidup sederhana, gumamnya pelan. Tapi mungkin waktu memang sudah tiba. Ia menatap ke arah langit-langit, lalu menutup matanya sejenak. Bimbing aku, Allah, jangan biarkan aku sombong seperti mereka dulu. Malam itu ia tak banyak tidur. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu. Ayahnya yang dulu pernah bekerja keras membangun Arkana Group dari nol, lalu dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri hingga segalanya diambil alih. Setelah ayahnya meninggal, Rian menolak balas dendam. Ia memilih pergi, belajar, membangun usahanya sendiri dalam diam, hingga Ardan Holding tumbuh di bawah kepemimpinannya. Namun ada bagian dalam dirinya yang selalu ingin melihat apa jadinya perusahaan yang dulu dirampas dari keluarganya. Itulah sebabnya ia datang ke sana, bukan sebagai bos besar, melainkan sebagai petugas kebersihan yang ingin tahu apakah manusia masih punya nurani saat di atas. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Rian sudah berpakaian rapi. Tidak dengan seragam abu-abu, tapi dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam polos. Ia berangkat lebih pagi dari biasanya, meninggalkan kos dengan langkah mantap. Di halte bus, ia duduk diam, menatap jalanan yang mulai ramai. Di tangannya, ponsel bergetar lagi. Pesan singkat masuk. Kami akan menjemput Anda di depan gedung Arkana. Jangan khawatir, identitas Anda akan tetap dirahasiakan. Saat ia tiba di depan gedung Arkana Group, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggunya. Supirnya turun, menunduk hormat. Silakan, Tuan Rian. Pegawai yang baru tiba menatap heran dari jauh. Mereka mengenali wajahnya, tapi tidak percaya apa yang mereka lihat. Itu bukan Rian, ya? Kok dijemput mobil kayak gitu? Bisik salah satu dari mereka. Namun Rian tidak menoleh, tidak menjelaskan apapun. Ia hanya tersenyum tipis dan masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju gedung Ardan Holding, pikirannya tidak tenang. Ia menatap kota yang melintas di balik jendela, gedung-gedung tinggi yang dulu hanya bisa ia pandangi dari bawah. Tapi kini, semua tampak berbeda. Tidak ada rasa bangga, hanya rasa tanggung jawab yang semakin berat. Sesampainya di sana, ia disambut hangat oleh staf eksekutif dan langsung dibawa menuju ruang rapat utama. Dindingnya besar, penuh kaca, dengan pemandangan kota yang luas. Di ujung meja, seorang pria tua yang dulu menjadi sahabat ayahnya berdiri sambil tersenyum. Selamat datang, Tuan Rian. Akhirnya Anda datang juga. Kami sudah menunggu keputusan Anda tentang Arkana Group. Rian menatap sekeliling ruangan itu, tempat yang kini sepenuhnya miliknya. Ia menarik kursi, duduk perlahan, lalu menatap keluar jendela. Gedung Arkana Group tampak dari kejauhan, menjulang di antara gedung lain, megah tapi kini retak di dalamnya. Aku tidak datang untuk membalas, ucapnya pelan. Aku datang untuk menyembuhkan sesuatu yang sudah lama rusak. Sementara itu, di gedung Arkana sendiri, kabar keberangkatan Rian mulai menyebar. Para staf saling bertanya-tanya. Ada yang penasaran, ada pula yang menyesal. Alisa dan Bianca belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka hanya merasakan perasaan aneh di dada, seolah seseorang yang mereka remehkan sedang berjalan menjauh, membawa kebenaran yang akan segera kembali menatap mereka. Dan sore itu, ketika matahari turun di balik gedung, Rian berdiri di balkon kantor barunya, memandangi langit kota yang berubah warna keemasan. Angin sore berembus lembut, membawa ketenangan yang berbeda. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, jika ini jalanku, jangan biarkan hatiku berubah. Jadikan kesederhanaan ini tetap jadi kekuatanku, bahkan saat semua mata mulai memandang ke atas. Pagi di Arkana Group terasa berbeda. Udara masih sama, dinding kaca masih memantulkan cahaya lembut matahari. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat mengubah suasana di seluruh gedung. Orang-orang bekerja dengan lebih hati-hati,
Suara tawa yang biasanya terdengar kini lenyap, digantikan bisikan-bisikan yang tak berani diucapkan keras. Dan di tengah ketegangan itu, dua sosok yang dulu begitu berkuasa kini duduk di ruang rapat dengan wajah murung, Alisa dan Bianca. Mereka sudah melewati malam tanpa tidur. Sejak investor besar mereka menarik diri, semua rapat hanya berakhir dengan kebingungan. Tak ada ide baru, tak ada arah pasti. Laporan keuangan terus memburuk. Alisa menatap layar laptop di depannya dengan mata lelah. Bianca, suaranya lirih tapi tegas. Kalau ini terus berlanjut, kita mungkin harus menjual sebagian saham perusahaan. Bianca mengangkat kepala perlahan. Kamu sadarkan, Liz, kalau itu berarti kita bisa kehilangan kendali penuh atas Arkana. Alisa menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, tapi lebih baik kehilangan sebagian daripada semuanya hancur. Keheningan menggantung di antara mereka. Dua wanita yang dulu begitu yakin dengan kekuatan dan kecerdasan sendiri kini duduk saling menatap, dikelilingi rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bianca memejamkan mata. Aku masih teringat wajah Hobe itu. Rian. Kata-katanya waktu itu. Entah kenapa terus bergema di kepalaku. Kesalahan bisa jadi pelajaran kalau mau menerima. Sekarang aku mengerti maksudnya. Alisa diam. Ia ingat jelas bagaimana ia mempermalukan Rian di depan semua orang. Bagaimana ia menertawakannya tanpa tahu siapa yang sebenarnya berdiri di hadapannya. Perasaan bersalah itu perlahan tumbuh, menekan dadanya, membuat setiap napas terasa berat. Tepat saat mereka berdua tenggelam dalam diam, sekretaris masuk dengan tergesa. Maaf, Bu, ada surat untuk Anda berdua. Dikirim langsung dari Ardan Holding. Alisa spontan berdiri. Ardan Holding. Sekretaris itu mengangguk. Ya, Bu. Katanya surat ini bersifat pribadi dan harus dibuka langsung oleh Anda berdua. Surat itu diserahkan dengan hati-hati. Kertasnya tebal. Amplopnya bersegel rapi. Alisa menatapnya sejenak, lalu membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat berlogo Ardan Holding. Tulisannya elegan dan singkat. Kepada Direksi Arkana Group. Kami dari Ardan Holding bermaksud mengundang Anda untuk menghadiri rapat restrukturisasi kepemilikan dan arah kerjasama baru. Kehadiran Anda bersifat wajib. Salam. R. Adi Prana. Nama itu membuat keduanya terdiam. Bianca memandang Alisa, suaranya bergetar. R. Adi Prana, kau pikir, ini Rian? Alisa tak mampu menjawab. Hanya detak jantungnya yang terasa menggema di telinga. Ia teringat caranya memanggil nama itu dulu, dengan nada rendah, dengan ejekan. Dan kini nama yang sama berdiri di atas kertas resmi, bersegel korporat besar. Tidak mungkin, gumam Alisa. Dia cuma OB. Tapi kalau benar dia, Bianca tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Liz, kalau benar dia yang kita remehkan itu ternyata. Mereka berdua saling pandang, tak butuh kata lagi. Dalam hening itu, rasa takut bercampur dengan penyesalan mengalir seperti racun yang lambat tapi pasti meresap. Siang harinya, di Ardan Holding, suasana kontras sepenuhnya. Gedung itu berdiri gagah, berkilau di bawah matahari. Rian berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang rapat utama. Setiap orang yang melihatnya menunduk hormat. Tapi Rian tetap sama. Langkahnya tenang, wajahnya lembut, tidak ada kesombongan sedikit pun. Di dalam ruang rapat, ia berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang dulu ia lihat dari kejauhan. Sekarang ia berada di puncak, tapi yang ia rasakan bukan kemenangan, melainkan beban. Ia tahu, di balik semua yang terjadi, ada hati yang harus disembuhkan, bukan hanya milik Alisa dan Bianca, tapi juga hatinya sendiri yang pernah disakiti oleh masa lalu Arkana. Asisten pribadinya datang membawa map berisi laporan terbaru. Tuan Rian, semua dokumen restrukturisasi sudah siap. Arkana Group resmi berada di bawah kepemilikan Ardan Holding mulai minggu depan. Rian mengangguk pelan. Terima kasih, Jody. Ia lalu menatap map itu lama, sebelum berkata dengan nada dalam. Kita tidak datang untuk menghancurkan. Kita datang untuk memperbaiki. Asistennya menatap kagum.
Tapi mereka sudah meremehkan Anda, Tuan. Banyak orang takkan sebaik hati seperti Anda. Rian tersenyum samar. Itulah bedanya dendam dengan keadilan. Dendam ingin membalas luka. Keadilan ingin mengobati luka agar tidak diwariskan. Ia duduk, memandangi meja rapat yang panjang. Suara jam dinding berdetak lembut, seolah menghitung detik menuju pertemuan yang akan mengguncang segalanya. Di hatinya, Rian berdoa lirih. Ya Allah, beri aku hati yang tetap lembut. Jangan biarkan keberhasilan membuatku tinggi. Karena Engkau yang menurunkan, Engkau pula yang meninggikan. Sementara itu di Arkana Group, Alisa dan Bianca bersiap menuju rapat undangan itu dengan dada berdebar. Mobil hitam sudah menunggu di depan. Mereka duduk diam di kursi belakang, saling menatap tapi tak ada kata keluar. Perjalanan terasa panjang, seolah waktu sengaja memperlambat langkah mereka agar mereka sempat merenungi kesalahan masing-masing. Bianca menatap keluar jendela. Suara lirihnya hampir tak terdengar. Liz, kalau benar Rian itu yang ngundang, apa yang akan kamu lakukan? Alisa menatap tangannya yang menggenggam tas erat-erat. Aku nggak tahu. Tapi kalau memang benar dia, aku cuma ingin minta maaf. Dari hati. Suasana kembali hening. Mobil terus melaju melewati jalan-jalan kota yang padat. Setiap lampu merah terasa seperti ujian kesabaran. Setiap detik seolah mempermainkan perasaan mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di depan gedung Ardan Holding, rasa sesak di dada itu semakin berat. Gedungnya menjulang tinggi dan elegan, seperti simbol dari sesuatu yang tak bisa mereka raih. Saat melangkah masuk, resepsionis menyambut sopan dan langsung mengarahkan mereka ke ruang rapat utama. Pintu besar di ujung lorong itu terbuka perlahan, dan dari dalam terdengar suara lembut tapi tegas. Silakan masuk. Suara itu, mereka kenal. Langkah Alisa terhenti di ambang pintu. Bianca menatap ke depan, dan napasnya tercekat. Di ujung meja, dengan jas hitam rapi dan tatapan tenang, berdiri pria yang dulu mereka remehkan. Pria yang dulu mereka suruh keluar dari ruang rapat tanpa sedikit pun rasa hormat. Rian. Atau lebih tepatnya, Rian Adiprana. Mereka terdiam, tak sanggup berkata apapun. Dunia seperti berhenti sesaat. Yang dulu mereka pandang rendah kini berdiri di atas segalanya. Tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Hanya ketenangan, penuh makna. Rian menatap mereka dengan senyum kecil. Selamat datang di Ardan Holding. Duduklah, Bu Alisa, Bu Bianca. Kita perlu bicara tentang masa depan Arkana. Suara itu lembut, tapi setiap katanya menusuk dalam, membawa rasa malu, penyesalan, sekaligus keheranan. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal jelas, kehidupan mereka takkan pernah sama lagi setelah hari ini. Udara di ruang rapat Ardan Holding terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari menembus kaca besar di belakang Rian, menciptakan bayangan panjang di lantai yang berkilau. Di ujung meja, Alisa dan Bianca duduk kaku, dua sosok yang dulu berdiri di puncak keangkuhan, kini menunduk dalam kebisuan. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada senyum kemenangan, hanya rasa malu yang menekan dada. Rian berdiri diam beberapa saat, membiarkan keheningan berbicara. Tatapannya lembut, tapi tegas. Setiap gerak tubuhnya mencerminkan kendali yang tak dibuat-buat. Ia tak sedang ingin membalas, tapi juga tidak berusaha menghapus kenyataan yang kini berdiri di depan mereka. Sudah lama sekali, ya. Ucapnya pelan, suaranya dalam dan tenang. Alisa mengangkat wajah perlahan. Rian, ini benar-benar kamu. Rian mengangguk tanpa senyum. Ya, Rian Adiprana. Bianca menelan ludah. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi, kenapa kamu menyamar jadi OB di perusahaan kami? Apa ini semacam permainan? Rian menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku tidak pernah berniat bermain-main. Aku datang ke Arkana bukan untuk mencari kesalahan siapapun. Aku hanya ingin tahu, apakah perusahaan yang dulu dirampas dari keluargaku masih punya hati di dalamnya? Kata-kata itu seperti palu yang jatuh di tengah meja. Alisa terdiam. Bianca menunduk dalam-dalam.
Hening yang panjang kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang pelan tapi menusuk. Rian melangkah mendekat. Suaranya tetap lembut tapi penuh makna. Kalian berdua mungkin tidak tahu. Ayahku dulu salah satu pendiri Arkana. Ia memperjuangkannya dari nol. Dari garasi kecil di pinggiran kota. Tapi setelah beliau meninggal, sahamnya dialihkan secara paksa, dan keluargaku kehilangan segalanya. Aku tidak ingin balas dendam waktu itu. Aku hanya ingin tahu, apakah Arkana masih layak disebut rumah kerja, atau sudah menjadi tempat di mana kesombongan tumbuh lebih tinggi dari bangunannya sendiri. Bianca memejamkan mata. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. Astaga! Suaranya bergetar. Jadi semua waktu itu, setiap kata yang kamu ucapkan, kamu sebenarnya sedang menguji kami. Rian menggeleng. Tidak, aku hanya mengamati. Tapi dari caramu memperlakukan orang kecil, aku tahu sesuatu sudah hilang dari Arkana. Alisa menatapnya. Suaranya lirih dan berat. Kami salah. Kami terlalu percaya diri. Kami lupa kalau orang yang tampak sederhana kadang menyimpan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari jabatan. Ia menarik napas gemetar. Aku mempermalukanmu, bahkan menertawakanmu di depan orang banyak. Tapi kamu tetap tenang. Kamu tetap bekerja dengan hormat. Aku malu. Rian tidak menjawab segera. Ia membiarkan kata-kata Alisa bergema di ruang itu. Kemudian ia duduk perlahan, menatap mereka berdua dalam diam. Alisa, Bianca, aku tidak datang untuk membuat kalian menyesal. Aku datang untuk mengubah arah. Arkana masih bisa diselamatkan. Tapi bukan dengan ego, melainkan dengan kesadaran. Bianca menatapnya penuh heran. Kamu tidak ingin mengambil alih sepenuhnya. Rian menggeleng. Tidak, aku ingin membangun kembali. Bersama orang-orang yang mau belajar dari kesalahan. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian berdua termasuk di dalamnya. Kalau kalian masih punya kerendahan hati untuk memperbaiki. Keheningan kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut. Suasana berubah menjadi lebih lembut. Seolah dinding ruangan itu ikut menurunkan nada. Alisa menunduk. Menyeka air matanya diam-diam. Bianca menarik napas panjang dan berkata pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kalau kamu memberi kesempatan, aku ingin belajar lagi. Rian mengangguk. Kesempatan itu sudah ada sejak kalian mau mengakui salah. Ia berdiri, melangkah ke jendela besar. Kota di luar sana tampak hidup. Hiruk-pikuk tapi penuh warna. Ia memandangi langit biru yang mulai cerah setelah hujan semalam. Aku melihat Arkana dulu sebagai simbol kekuatan. Tapi setelah aku melihat dari dekat, aku sadar, kekuatan yang tidak punya hati akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalian baru saja melihat buktinya. Alisa menatap ke arah Rian dengan mata yang mulai jernih. Kamu tahu, aku dulu menganggap kelembutan itu kelemahan. Tapi sekarang aku sadar, justru itu kekuatanmu yang sebenarnya. Rian menoleh perlahan, menatapnya. Kelembutan tanpa prinsip akan sia-sia. Tapi prinsip tanpa kasih hanya akan melahirkan ketakutan. Suasana hening lagi. Kata-katanya seperti menembus langsung ke hati, menyingkirkan sisa-sisa keangkuhan yang masih tersisa dalam diri Alisa dan Bianca. Tak lama kemudian, Rian berjalan mendekati meja, lalu menandatangani beberapa dokumen restrukturisasi yang sudah disiapkan. Setelah itu, ia menatap mereka dan berkata tegas, mulai hari ini, Arkana akan berjalan di bawah pengawasan langsung Ardan Holding. Tapi bukan untuk menjatuhkan kalian. Aku ingin kalian belajar, tumbuh, dan membangun kembali rasa percaya yang sempat hilang. Bianca mengangguk pelan. Kami akan lakukan apa saja untuk menebus kesalahan itu. Rian tersenyum tipis. Menebus bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Mulailah dengan cara kalian memperlakukan orang di bawah kalian. Hargai mereka bukan karena posisi, tapi karena manusia. Ucapan itu menutup rapat dengan keheningan penuh makna. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sambutan resmi, tapi di hati mereka bertiga, sesuatu bergeser.
Dinding yang selama ini dibangun oleh kesombongan perlahan runtuh, digantikan oleh rasa hormat yang tulus. Ketika rapat selesai, Alisa dan Bianca melangkah keluar ruangan dengan langkah berat tapi lega. Bianca menatap temannya dan berbisik, "Kamu merasa, Liz? Seolah beban bertahun-tahun baru saja jatuh dari pundak kita." Alisa tersenyum kecil. "Aku merasa malu, tapi juga bersyukur. Kalau bukan karena Ryan, mungkin kita nggak akan pernah belajar arti rendah hati." Sementara itu, Ryan tetap berdiri di ruang rapat, memandangi berkas-berkas yang tertinggal di meja. Di hatinya ada campuran lega dan getir. Ia tahu luka masa lalu tidak bisa sembuh dalam sehari. Tapi ia juga tahu, setiap luka yang dihadapi dengan keikhlasan akan berubah menjadi kekuatan. Ia melangkah ke balkon, membiarkan angin menerpa wajahnya. Dari ketinggian itu, ia melihat gedung Arkana di kejauhan. Sebuah kenangan yang dulu pahit, kini mulai terasa manis. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku tidak ingin mereka hancur. Aku hanya ingin mereka sadar. Terima kasih sudah tunjukkan bahwa cara terbaik membalas kejahatan adalah dengan kebaikan yang tak bisa mereka bayangkan." Matahari sore mulai condong ke barat. Sinarnya lembut menyentuh wajahnya. Dan di saat itu, Ryan tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai, bukan karena menang, melainkan karena ia memilih untuk tidak membalas. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan, seolah waktu sengaja memberi ruang bagi semua pihak untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Di Arkana Group, suasana yang dulu keras perlahan berubah. Tidak lagi terdengar bentakan di ruang produksi. Tidak ada lagi tatapan merendahkan terhadap karyawan bawahan. Aroma kopi pagi di pantry kini bercampur dengan sapaan ramah, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, lantai-lantai perusahaan terasa hidup kembali, bukan karena tekanan, tapi karena harapan baru. Alisa duduk di ruang kerjanya, menatap jendela besar yang menghadap ke kota. Ia baru saja selesai memeriksa laporan mingguan. Angka-angka di sana belum sepenuhnya membaik, tapi setidaknya tidak seburuk bulan lalu. Perlahan, gumamnya pelan. Tapi ini jalan yang benar. Di meja kerjanya ada sebuah foto kecil. Potret lama bersama tim Arkana di masa awal, saat mereka masih muda, penuh semangat, dan belum diselimuti ego. Tatapan di foto itu kini terasa jauh, tapi sekaligus menjadi pengingat mengapa ia harus berubah. Pintu ruangannya diketuk. Bianca masuk dengan map di tangan. "Liz, aku sudah periksa laporan keuangan tambahan yang dikirim dari Ardan Holding." Ryan menandai beberapa bagian untuk revisi. Alisa tersenyum kecil. "Ryan, dia memang detail. Kadang aku heran, bagaimana seseorang bisa tetap tenang di tengah badai." Bianca duduk di kursi depan meja Alisa. Mungkin karena dia sudah pernah melewati badai yang jauh lebih besar. "Aku pikir, hanya orang yang sudah berdamai dengan masa lalunya yang bisa setenang itu." Alisa terdiam. Ucapan itu menancap di hatinya. Ia tahu benar, kedamaian bukan sesuatu yang mudah dimiliki. Ia sendiri baru mulai belajar artinya. "Dulu aku pikir ketenangan itu tanda kelemahan," ujarnya lirih. "Tapi ternyata justru di sanalah kekuatan sebenarnya tinggal." Bianca menatapnya lekat. "Aku juga belajar satu hal, Liz. Kadang Allah mengizinkan kita jatuh bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengajarkan bagaimana rasanya menjadi rendah hati." Kata itu menggantung lama di udara. Alisa mengangguk pelan, menatap keluar jendela lagi. Di sana, sinar matahari sore menembus gedung tinggi, membentuk cahaya hangat yang menenangkan. "Mungkin itu juga alasan kenapa Ryan datang ke hidup kita," katanya lirih. "Bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan." Di tempat lain, Ryan duduk di balkon kantor Ardan Holding. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota, termasuk gedung Arkana yang kini berada di bawah pengawasannya. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Uapnya menari lembut di udara sore. Hatinya tenang, tapi tidak tanpa beban. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Menyembuhkan luka bukan soal waktu, tapi soal kesediaan untuk memaafkan. Dan ia masih berusaha sepenuhnya melakukan itu.
Asisten pribadinya, Jody, muncul di pintu. "Tuan, saya baru menerima laporan dari Arkana. Tim mereka mulai menerapkan sistem baru sesuai arahan Anda. Perubahan berjalan cukup lancar." Rian menoleh, mengangguk kecil. "Bagus. Tapi jangan biarkan mereka merasa sedang diawasi. Biarkan mereka belajar menemukan jalannya sendiri. Aku ingin Arkana tumbuh, bukan karena takut, tapi karena sadar." "Baik, Tuan." Jody menunduk, lalu menambahkan, "Bu Alisa juga meminta jadwal pertemuan pribadi. Katanya, dia ingin bicara empat mata." Rian terdiam sejenak. Ia menatap jauh ke horizon, lalu berkata pelan, "Siapkan saja, tapi tanpa formalitas. Tidak perlu ruang rapat besar. Cukup di taman belakang, sore hari." Sore itu, taman di belakang gedung Ardan terasa sejuk. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru mekar. Di bawah pohon besar, 2 kursi taman disiapkan. Alisa datang dengan langkah ragu. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari citra CEO yang biasanya tampil sempurna. Di wajahnya tergambar ketulusan yang sulit disembunyikan. Rian sudah menunggu, duduk tenang sambil membaca berkas. Saat melihat Alisa datang, ia berdiri dan memberi senyum ringan. "Silakan duduk." "Terima kasih." Alisa duduk perlahan, lalu menatap tanah beberapa detik sebelum akhirnya berani berbicara. "Rian, aku datang bukan untuk urusan bisnis." Rian menutup map di tangannya, memperhatikannya. "Lalu untuk apa?" "Untuk meminta maaf." Suara itu keluar lirih, tapi penuh getaran yang dalam. "Aku sudah lama ingin bilang ini langsung padamu. Aku memperlakukanmu seperti kau tak punya nilai. Aku menertawakanmu, mempermalukanmu di depan banyak orang, tanpa tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi setelah semua ini, aku sadar, bukan kamu yang kecil, aku yang kerdil." Rian menatapnya dalam diam. Tidak ada amarah di matanya, hanya empati. Ia tahu, ucapan semacam itu tidak mudah keluar dari seseorang seperti Alisa. "Kau tidak perlu meminta maaf, Alisa," katanya lembut. "Karena aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin melihat perubahan." Alisa menatapnya. Matanya mulai basah. "Tapi aku tetap ingin mengatakan itu. Aku ingin berdamai. Bukan hanya denganmu, tapi dengan diriku sendiri." Rian tersenyum tipis. "Kalau begitu, kau sudah memaafkan dirimu?" Alisa menunduk, menghela napas panjang. "Belum sepenuhnya. Tapi mungkin ini langkah pertama." Angin berembus lembut di antara mereka. Daun-daun bergoyang pelan, menciptakan suasana tenang yang nyaris spiritual. Rian menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. "Aku dulu juga butuh waktu lama untuk memaafkan. Bukan hanya orang yang menipu ayahku, tapi juga diriku sendiri, karena membiarkan kemarahan tinggal terlalu lama di hati." Ia menatap Alisa dengan mata teduh. "Sampai akhirnya aku sadar, dendam itu seperti bara. Ia memang bisa membuatmu hangat sesaat, tapi lama-lama ia membakar dari dalam." Alisa mendengarkan dengan air mata yang jatuh perlahan. Terima kasih, Rian. Karena kamu gak pernah memperlakukan kami seperti yang pantas kami terima. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan pernah tahu rasanya jadi manusia yang benar-benar rendah hati." Rian mengangguk pelan. "Kadang Allah menempatkan kita di bawah, bukan untuk mempermalukan, tapi supaya kita tahu rasanya menatap ke atas dengan hati yang lebih bersih." Mereka berdua terdiam cukup lama, membiarkan angin sore menjadi saksi atas percakapan itu. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi kebanggaan yang mengikat. Yang tersisa hanyalah 2 manusia yang sama-sama belajar arti memaafkan. Alisa akhirnya berdiri. "Aku akan berusaha menepati janjiku. Aku akan bawa Arkana jadi perusahaan yang benar-benar manusiawi." Rian menatapnya, memberi anggukan kecil. "Aku percaya." Saat Alisa melangkah pergi, Rian tetap duduk di kursinya. Pandangannya mengikuti sosok perempuan itu yang berjalan menjauh di bawah cahaya matahari sore. Dalam hati,
Ia mengucap syukur pelan. Ya Allah, Engkau maha membolak-balik hati manusia. Dulu aku datang dengan niat mencari kebenaran, tapi ternyata Engkau justru mengajariku makna pengampunan. Ia tersenyum kecil, menatap langit yang mulai memerah. Hati yang dulu penuh luka kini mulai tenang. Luka itu belum hilang sepenuhnya, tapi perlahan sembuh, bukan karena waktu, tapi karena keikhlasan. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman belakang Ardan Holding, suasana Arkana Group perlahan membaik. Namun tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Ada staf lama yang masih enggan menerima arahan baru. Ada tim yang takut kehilangan posisi jika cara lama ditinggalkan. Perubahan, meskipun positif, selalu datang dengan ujian tersendiri. Alisa dan Bianca kini duduk di ruang rapat, membahas laporan mingguan. Suasana terlihat serius, namun kali ini bukan ketegangan akibat kesombongan, melainkan tekanan untuk memastikan perubahan benar-benar berjalan. Alisa menatap layar laptop dengan alis berkerut. Bianca, lihat ini. Tim produksi masih melaporkan keterlambatan pengiriman beberapa produk. Kita sudah memberi arahan baru, tapi mereka sepertinya belum terbiasa. Bianca menghela napas panjang. Aku tahu. Beberapa orang memang sulit menerima perubahan. Mereka takut membuat kesalahan. Tapi kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita harus sabar dan tetap konsisten. Alisa menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Kadang aku berpikir, apakah perubahan ini hanya sementara? Kalau kita tidak bisa menjaga komitmen hati kita, apakah semua yang Rian lakukan akan sia-sia? Di saat itu, telepon kantor berdering. Sekretarisnya mengangkat telepon, lalu menatap Alisa dan Bianca dengan wajah tegang. Bu, ini dari Departemen Keuangan. Ada laporan kerugian tambahan dari proyek ekspansi Surabaya. Angkanya cukup signifikan. Keduanya saling menatap. Suasana yang tadinya penuh optimisme kini kembali terasa berat. Bianca menggigit bibir bawahnya, menahan gelombang kecemasan. Kita sudah lakukan semua yang bisa dilakukan. Kenapa masih ada kerugian? Alisa menutup mata sejenak. Karena perubahan itu tidak instan, Bian. Setiap langkah baru membawa risiko. Kita harus bersabar dan tetap fokus. Sementara itu, di luar ruangan rapat, Rian mengamati situasi melalui laporan digital yang dikirim oleh timnya. Ia duduk di ruangannya yang tenang di Ardan Holding, menatap layar monitor dengan tatapan mendalam. Ia tahu, perubahan tidak hanya membutuhkan arahan, tapi juga waktu dan kesabaran. Dan saat ini, kedua CEO cantik itu sedang diuji lebih keras daripada sebelumnya. Rian memanggil Jody, asistennya. Jody, kirim pesan ke Alisa dan Bianca. Katakan pada mereka untuk tidak panik. Ingatkan mereka bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Mereka harus tetap sabar dan konsisten, meski menghadapi kesalahan dan kerugian sementara. Jody mengangguk. Baik, Tuan. Aku akan sampaikan pesan itu sekarang. Di Arkana, Alisa dan Bianca menerima pesan itu melalui ponsel masing-masing. Kata-kata Rian lembut tapi tegas, seperti menenangkan hati yang mulai gelisah. Alisa menatap layar, lalu menatap Bianca. Kamu dengar? Dia bilang jangan panik. Kita harus sabar dan konsisten. Bianca mengangguk. Aku tahu. Tapi kadang sabar itu sulit, terutama ketika hasilnya belum terlihat. Mereka berdua terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap. Keheningan itu bukan kosong, tapi penuh dengan kesadaran. Mereka mulai memahami bahwa ujian terbesar bukan berasal dari orang lain, melainkan dari kemampuan diri sendiri untuk tetap teguh menghadapi tantangan. Beberapa hari kemudian, Rian memutuskan untuk mengunjungi Arkana secara langsung. Ia ingin melihat bagaimana perubahan dijalankan, bukan hanya dari laporan. Saat ia tiba, ia disambut oleh staf dengan hormat, tapi tidak ada yang bersikap berlebihan. Mereka tahu Rian bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi arahan dan inspirasi. Di ruang rapat utama, Alisa dan Bianca menunggu. Saat Rian masuk, mereka berdiri. Selamat datang, Tuan Rian, kata Bianca. Suaranya terdengar lebih yakin daripada beberapa minggu lalu.
Rian tersenyum ringan. Terima kasih. Aku hanya ingin melihat bagaimana proses berjalan. Jangan takut untuk jujur. Jika ada masalah, kita akan selesaikan bersama. Selama pertemuan, Rian tidak mengkritik keras. Ia hanya memberikan saran, menekankan pentingnya komunikasi, kesabaran, dan konsistensi. Setiap kali Alisa atau Bianca ragu, ia mengingatkan mereka dengan kalimat sederhana tapi menembus hati. Perubahan sejati bukan hanya soal apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu bertahan saat segalanya terasa berat. Alisa menatap Rian. Rasa hormat dan penyesalan bercampur dengan ketenangan. Aku mulai mengerti. Rian, aku harus lebih sabar, bukan hanya pada staf, tapi juga pada diriku sendiri. Bianca mengangguk. Dan aku juga. Perubahan ini bukan cuma untuk Arcana. Ini untuk kita. Agar kita menjadi pemimpin yang lebih manusiawi, yang bisa menghargai setiap orang di bawah kita. Rian tersenyum tipis. Benar. Kesabaran adalah ujian yang paling sulit, tapi juga yang paling berharga. Jika kalian bisa melewatinya, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Arcana. Saat hari mulai beranjak sore, suasana di Arcana terasa lebih ringan. Kerugian proyek masih ada, keterlambatan pengiriman masih terjadi, tapi kini Alisa dan Bianca menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Mereka tahu, ujian ini bukan tanda kegagalan, tapi kesempatan untuk benar-benar tumbuh. Di balkon gedung Ardan, Rian menatap gedung Arcana dari kejauhan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi hatinya tenang. Ia menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari kekuatan, tapi dari kesabaran dan keteguhan hati. Dan saat itulah, ia tersenyum kecil, menyadari bahwa Arcana dan para pemimpinnya sedang berada di jalur yang benar. Matahari sore menembus jendela besar ruang rapat Ardan Holding, menciptakan garis cahaya yang membelah lantai marmer berkilau. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk telepon. Tidak ada keributan staf, hanya keheningan penuh tegangan. Hari ini bukan hari biasa. Semua yang telah terjadi selama berbulan-bulan, semua pengamatan, penyesalan, dan pembelajaran, akan mencapai titik puncak. Rian berdiri di ujung meja rapat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam. Di depannya duduk Alisa dan Bianca, masih dengan wajah campur aduk antara kagum, cemas, dan penasaran. Mereka sudah melewati berbagai ujian, pertemuan di taman, restrukturisasi, kerugian proyek, hingga tantangan sabar menghadapi staf. Namun apa yang menunggu sekarang melampaui semua itu. Selamat sore. Suara Rian lembut tapi tegas, membuat ruangan hening semakin pekat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian. Alisa menatapnya cemas. Rian, maksudmu, tentang Arcana? Rian mengangguk. Ia membuka sebuah map tebal di depannya, mengeluarkan beberapa dokumen yang tersusun rapi. Ini bukan sekadar laporan keuangan atau rencana bisnis. Ini adalah sejarah sebenarnya dari Arcana Group, yang selama ini tidak pernah kalian ketahui sepenuhnya. Bianca menelan ludah. Sejarah. Rian menarik napas panjang. Ya, aku sudah lama menahan ini. Tapi aku rasa sekarang waktunya kalian tahu. Arcana Group bukan hanya perusahaan yang kalian warisi atau pimpin. Arcana sebenarnya dimulai dari ayahku, dan beberapa pendiri lama, termasuk kalian mungkin tidak menyadari, pernah memanfaatkan posisi keluarga dan pengaruh untuk menutupi sejumlah kesalahan besar. Kesalahan itu tidak hanya merugikan ayahku, tapi juga meninggalkan luka di banyak orang. Alisa dan Bianca saling menatap. Hening seketika menekan. Suara detik jam terdengar keras di telinga mereka. Rian, suara Alisa hampir berbisik. Apa maksudmu semua ini? Kami tidak pernah tahu. Rian menunduk sebentar, kemudian menatap kedua CEO itu dengan tatapan lembut tapi penuh tegas. Aku tahu kalian tidak pernah berniat jahat, tapi ketidaktahuan bukanlah alasan untuk terus mengulangi kesalahan. Inilah sebabnya aku datang menyamar sebagai OB. Aku ingin melihat dari dekat bagaimana Arcana dijalankan. Dan aku ingin memastikan bahwa kalian masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bianca menunduk.
Mulutnya tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rian melangkah ke jendela besar, menatap gedung Arkana dari kejauhan. Aku datang bukan untuk menghancurkan. Aku datang untuk memberi kesempatan. Kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan menjadi pemimpin yang benar-benar sadar. Dan kesempatan itu sudah aku berikan kepada kalian sejak pertama kali aku masuk sebagai OB. Alisa menunduk, menahan air mata. Semua rasa malu, penyesalan, dan kekhawatiran selama ini menyeruak bersamaan. Ia akhirnya menyadari kebenaran, bukan hanya tentang Rian yang ternyata bukan OB biasa, tapi tentang dirinya sendiri. Bagaimana kesombongan dan angkuhnya selama ini telah menutupi hati nurani. Bianca akhirnya mengangkat wajahnya. Suara bergetar. Rian, aku minta maaf. Dari hati. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk semua orang yang kita sakiti, yang kita remehkan. Aku berjanji akan berubah. Rian menatap mereka dalam-dalam. Maaf diterima. Tapi kata-kata tidak cukup. Perbuatanlah yang menentukan. Dan aku percaya kalian berdua sudah siap membuktikannya. Di saat itu, Rian membuka dokumen yang paling penting. Di lembar pertama terdapat dokumen kepemilikan saham Arkana. Angka dan persentase yang tercantum membuat Alisa dan Bianca terdiam. Ternyata, sejak awal, Rian sudah menjadi pemilik sah sebagian besar saham, yang berarti ia memiliki hak penuh untuk menentukan arah perusahaan. Namun ia menahan diri, memberi mereka kesempatan untuk belajar dan menebus kesalahan. Sejak awal, kata Rian, suaranya tetap lembut tapi menusuk hati. Aku bisa mengambil alih sepenuhnya. Tapi aku memilih tidak melakukannya. Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya berdasarkan posisi, tapi berdasarkan hati dan tindakan. Alisa menunduk, menahan tangis. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa kecil, tapi juga bersyukur. Bianca menggenggam tangan Alisa di bawah meja. Aku juga. Rasanya, seperti diberi kesempatan kedua yang seharusnya tidak pernah kami dapatkan. Rian tersenyum tipis. Kesempatan kedua ini bukan hadiah. Ini ujian. Jika kalian gagal lagi, Arkana akan tetap berada di jalur kehancuran. Tapi aku percaya kalian sudah belajar. Dan aku percaya hati kalian sekarang lebih kuat daripada kesombongan kalian dulu. Suasana ruang rapat hening, tapi penuh makna. Setiap kata, setiap tatapan, membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam. Tidak ada dendam, tidak ada rasa takut, hanya rasa hormat dan tekad. Rian menutup map dokumen, menatap keduanya. Mulai sekarang, Arkana berjalan di bawah pengawasan bersama. Aku tetap ada di sini, bukan sebagai bos, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan kalian sudah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Alisa dan Bianca berdiri perlahan. Air mata masih jatuh di pipi mereka, tapi kini bercampur dengan senyum kecil. Mereka menyadari, hari ini bukan hanya tentang bisnis atau saham. Hari ini adalah hari di mana hati yang terluka, kesombongan yang tertanam, dan kesalahan yang pernah terjadi, menemukan titik baliknya. Rian menatap gedung Arkana di kejauhan. Hatinya penuh damai. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi sekarang mereka berjalan di jalan yang benar, bukan karena takut, bukan karena ancaman, tapi karena hati mereka sudah belajar arti rendah hati, kejujuran, dan kesabaran. Dan di luar jendela, matahari terbenam, menutup hari dengan cahaya hangat. Cahaya itu seperti simbol dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui, dari kesombongan, kebohongan, dan keraguan, menuju pengakuan, perubahan, dan kedamaian yang sejati.